Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA adalah Menteri Agama Republik Indonesia ke-25. Pada tanggal 21 Oktober 2024, beliau ditunjuk sebagai Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih. Beliau saat ini juga menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014. Bapak Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959. Sebagai Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar berkomitmen untuk menjadikan Kementerian Agama sebagai instansi yang melayani masyarakat secara prima, cepat, dan responsif. Sebagai sosok yang dikenal moderat dan aktif dalam dialog antar agama, beliau menekankan pentingnya pelayanan yang meneduhkan dan menyatukan. Beliau berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan fokus pada digitalisasi tata kelola. Upaya ini bertujuan untuk membuat pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif, serta meminimalisir praktik korupsi. Kiai Haji Nasaruddin Umar meneladani nilai akuntabel dengan selalu menjaga amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas baginya bukan sekedar keterbukaan, melainkan konsistensi menjalankan amanah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Contoh penerapan sikap akuntabel Kiai Haji Nasaruddin Umar antara lain keterbukaan dalam program renovasi Masjid Istiqlal, penggagas program Eco-Mosque sebagai wujud tanggung jawab publik dan lingkungan, serta penyampaian permohonan maaf secara terbuka kepada jemaah haji sebagai bentuk tanggung jawab institusional. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA adalah sosok yang menunjukkan kompetensi melalui prestasi gemilang di bidang akademik, kepemimpinan, dan inovasi. Beliau meraih gelar guru besar tafsir, menulis belasan buku dan ribuan artikel yang diakui luas, serta sukses memimpin transformasi Masjid Istiqlal hingga berstandar internasional dengan berbagai penghargaan. Kepercayaan bangsa memberinya amanah sebagai Wakil Menteri Agama, Imam Besar Istiqlal, hingga Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bukti bahwa keahlian, profesionalisme, dan komitmen beliau terus teruji dalam setiap peran yang diemban. Bapak Nasaruddin Umar adalah sosok tokoh bangsa yang meneladankan nilai harmonis dalam setiap langkahnya. Dalam kebersamaan dengan pastor dan paus, beliau menunjukkan bahwa perbedaan tidak menghalangi persaudaraan. Bersahabat erat dengan kardinal, beliau menguatkan semangat dialog lintas iman yang penuh kehangatan, serta mengajak tokoh agama menenangkan umat. Kemudian, di tengah duka korban demonstrasi, beliau hadir menguatkan keluarga yang kehilangan. Dari beliau kita belajar bahwa harmonis adalah kunci persatuan bangsa. Profesor Nasaruddin Umar meneladankan nilai loyal dalam setiap langkah kepemimpinannya. Dengan kesetiaan penuh kepada tugas dan tanggung jawab, beliau mengarahkan untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga persatuan bangsa. Beliau setia memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin, menolak segala bentuk ekstremisme, dan mengedepankan dialog. Dengan sikap itu, Prof. Nasaruddin menunjukkan bagaimana seorang pemimpin agama bisa loyal pada prinsip kedamaian dan kemanusiaan. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar juga mencerminkan core value ASN berakhlak yang keenam, yaitu adaptif, karena beliau dikenal terbuka pada dialog lintas iman, lintas agama, memajukan moderasi beragama, serta mendorong transformasi digital di Kementerian Agama. Beliau menunjukkan bahwa adaptif bukan sekedar mengikuti arus, tetapi menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dari keteladanan beliau, ASN diajak untuk responsif terhadap perubahan, bijak dalam menghadapi perbedaan, dan kreatif dalam memberikan pelayanan publik demi terwujudnya Indonesia yang rukun dan maju. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sikap kolaboratif dalam berakhlak yang dimiliki oleh Bapak Menteri Agama kita, yaitu Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Yang pertama, sikap beliau dalam mencerminkan nilai kolaboratif adalah dengan hadirnya beliau pada acara-acara keagamaan, baik itu acara keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Beliau kerap hadir untuk membuka acara kegiatan keagamaan tersebut tanpa memilih-milih. Yang kedua adalah tentang perjanjian kerja sama yang dibangun antara Kementerian Agama dan pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji. Kedua sikap inilah adalah sebagai bentuk kolaboratif beliau dalam memimpin Kementerian Agama di Indonesia.